Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, Pak Hayat. Apa kabar, Pak Hayat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Jari. Alhamdulillah. Kabar Bu Bagaimana dengan Isa? Pak Jari, Pak? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Pak Hayat, Iya, Pak. saya mendengar Pak Hayat akan melakukan coaching. Akan ada jadwal coaching yang dilakukan. Apakah benar seperti itu, Pak? Betul, Pak Jari. Hari ini saya akan mengadakan coaching dengan Bu Ise. Ya, insya Allah 10 menit lagi lah saya akan, ini saya udah janji dengan Bu Isa mau bertemu dengan mau apa ya bahasanya, karena Bu Isa ini kemarin itu terlihat murung aja, diem baik. Saya bilang ada apa Bu Isa? Iya. Saya tanyain, Betul. ya insya Allah saya luangkan waktu Bu Isa untuk bicara-bicara, bincang-bincang kecil lah gitu. Gitu Pak Jari. Baik Pak Hair, dalam kesempatan ini saya akan menjadi observer, akan mencoba mengamati dan akan mensupervisi kegiatan coaching Bapak. Itu pun jika diperkenankan. Nanti rencana di ruang mana, Pak? Di ruangan UKS, Pak. Ruangan ya, karena UKS. Biar sepi, Pak. Iya. Okay. Insya Allah. Karena jadi UKS, diizinkan Pak ya? Saya insya Allah, akan Pak. Ya, saya juga biar menambah wawasan saya ini terkait dengan teknik coaching saya, Pak. Jadi baik Pak Hair, sebelum kita mulai beberapa menit ke depan, saya akan mengamati kegiatan Bapak. Tentunya ada beberapa kompetensi, beberapa keterampilan yang mungkin nanti akan Bapak lakukan pada saat coaching dengan Bu Ise. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan pada saat kita menggunakan prinsip coaching itu. Salah satunya adalah dengan alur tirta ya. Alur tirta pertama adalah tujuannya, pastinya Bapak kan apa sih akan ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian identifikasi ya, dikembangkan apa saja yang akan diidentifikasi, lalu melakukan rencana aksi juga seperti itu. Kemudian yang terakhir tanggung jawab dari apa yang sudah dilakukan. Baik Pak Hair, sebelum proses coaching Bapak lakukan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan yang akan Bapak lakukan dalam hal ini, dalam coaching. Kira-kira kompetensi nanti yang akan Bapak Hair lakukan, kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya, yang akan dikembangkan. Kompetensi mana yang nanti Bapak akan terapkan pada saat melakukan coaching dengan Bu Ise? Iya, ini Pak, saya ini dari prinsip dan teknik coaching yang ada, saya pengen lebih spesifik dalam pengamatan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Nah, ini yang menjadi mungkin bagian yang perlu Bapak amati dari saya ya. Teknik coaching saya ini masih perlu belajar lagi, maka mungkin ini yang menjadi spesifik untuk saya yang perlu Bapak amati dari proses coaching saya nanti. Baik Pak Hair, itu yang Bapak akan kembangkan ya, yaitu pertanyaan berbobot. Kira-kira Pak, dari kompetensi pertanyaan berbobot tersebut, apakah sudah cukup atau mungkin ada kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan dari prinsip coaching yang akan Bapak lakukan? Saya kira hanya di sini Pak, ya yang menurut saya perhatian saya, kekurangan saya di sini Pak. Maka saya ingin berkembang bagaimana menggali potensi coach saya dengan pertanyaan terbuka yang saya sampaikan kepada coach, bisa menemukan solusi dari sendirinya terhadap coach itu, gitu, permasalahan sendirinya terhadap coach itu. Jadi mungkin itu Pak hanya bagaimana teknik pertanyaan berbobot. Kalau hadiran penuh ya kita insya Allah lah biasa itu dalam mengadakan teknik coaching ya. Cuman saya ini perlu belajar lagi, maka perlu penilaian, pengobservasian yang maksimal dari Bapak khususnya sebagai supervisor ya Pak. Ya. Baik Pak Hair,
dari potensi dan prinsip coaching yang akan Bapak tadi kembangkan dengan melakukan dan membuat menggali dengan pertanyaan berbobot, juga mungkin bisa melakukan prinsip coaching. Suaranya nggak ada, Pak. Nge-freeze sinyal. Nge-freeze sinyal. Sinyal rawan nih jam segini ya. Aduh, semakin siang semakin ke sore lebih parah lagi. Oke. Alhamdulillah. Jaringan. Siap. Bisa lanjut aja Pak ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini biasa Pak dalam. Baik Pak, saya lanjutkan Pak dengan pertanyaan berikutnya. Kemudian ketika nanti Bapak mengcoaching Bu Ise, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak dapatkan atau tolak ukur yang ingin Bapak tuju itu hal seperti apa Pak nanti? Ya, indikator saya dalam keberhasilan coaching ini mungkin si coach bisa menemukan solusinya dengan pertanyaan terbuka yang saya sampaikan Pak. Saya kira mungkin indikator keberhasilan saya dalam mengajukan pertanyaan terbuka ini dan bisa menemukan solusi, si coach menemukan solusinya dengan sendirinya, itu menjadi indikator kesuksesan saya dalam teknik coaching saya mungkin Pak. Itu yang saya harapkan dan bisa dalam teknik coaching ini Pak. Ya, itu sudah pasti Pak ya keberhasilannya. Dan pastinya juga kita dalam mendengarkan dan indikator ketercapaian keberhasilan dari coach itu sendiri dengan memberikan rubrik dari alur tirta juga ya Pak ya. Iya, siap Pak. Akan mungkin nanti jadi poin penilaian kita ketika melakukan coaching. Dan saya Pak Hair akan mengikuti percakapan Bapak, diskusi Bapak, coaching Bapak dengan Bu Ise selama coaching berlangsung sampai kemudian nanti ada catatan-catatan yang akan saya buat di akhir, nanti kita akan bertemu lagi dan saya mungkin akan diskusi kembali. Pak Hair, silakan mungkin karena sudah ditunggu oleh Bu Ise di ruang UKS. Ya. Saya persilakan Bapak untuk datang lebih dahulu ke sana, nanti saya menyusul. Siap Pak, terima kasih. Sampai ketemu lagi di pasca supervisi nanti. Saya akan menemui Bu Ise karena saya sudah berjanji. Ya, insya Allah saya akan berusaha untuk bagaimana mensupervisi. Boleh Pak Haji Hari juga melihat saya ya di UKS lah. Boleh. Karena memang perlu diamati juga nih teknik coaching saya, sehingga apa yang saya minta dari pertanyaan terbuka yang saya ajukan kepada Bu Ise bisa ada dan muncul, sehingga apapun yang saya harapkan bisa terwujud Pak. Ya, mangga Hari Pak, kita ketemu. Silakan Pak. Ya, silakan mangga. Ya, assalamualaikum Bu Ise, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nunggu saya ya. Aduh, kirain saya gak batal lagi nih janji hari ini. Nah, insya Allah Bu, karena saya sudah janji itu mahal Ibu. Jadi kalau orang tidak menepati janji itu timbulnya kecewa. Makanya jangan berharap sama manusia ya Bu ya. Berharap hanya di atas. Insya Allah tidak kecewa kalau yang mau di atas. Jadi insya Allah saya belajar dari itu akan memenuhi janji Ibu yang kemarin Ibu sudah WA saya terkait dengan apa yang disampaikan. Oke Bu. Dari terima kasih Pak Hair. Ya, sama-sama Ibu. Apa yang perlu dibicarakan pada siang hari ini Bu? Iya Pak, ini terkait saya itu akhir-akhir ini merasa bingung ya Pak ya. Saya mempunyai permasalahan seperti ini Pak. Saya mempunyai rekan kerja yang sepertinya merasa tersaingi gitu Pak ya. Gitu. Terus jadi saya tuh ketika ada pekerjaan untuk berkolaborasi,
menunjukkan rasa sikap tidak enak ya Pak ya. Jadi saya merasa bingung karena saya di sini sebagai calon guru penggerak yang dirasanya apa tuh seperti ya udahlah serba tahu apa gitu Pak. Jadi saya merasa gak enak hati. Bagaimana itu cara solusi untuk menghadapi rekan sejawat yang seperti itu ya Pak ya? Ya, ya. Baik Bu, terima kasih Masya Allah. Ini tadi Ibu bilang bingung, gak enak hati terhadap rekan sejawat ya. Ya, posisi Ibu sebagai calon guru penggerak, di mana Ibu mungkin butuh kolaborasi tadi ya. Oke, Bu. Dari percakapan yang akan kita bincang-bincang ke depan ini, tujuan apa dan pengen solusi seperti apakah Ibu dari keadaan kondisi yang barusan Ibu ceritakan tadi? Ya, saya ingin sekali memberikan pengertian bahwasannya saya sebagai calon guru penggerak itu tidak merasa ingin menyaingi atau ingin lebih tinggi dari teman-teman, tetapi justru saya mengambil ilmu yang bermanfaat agar kebermaknaan bagi lembaga sekolah agar bisa lebih maju lagi seperti itu Pak. Oke Ibu, tujuannya agar rekan-rekan sejawat bisa memahami posisi Ibu ya, sehingga bisa berkolaboratif ya, begitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke Bu, dari permasalahan yang ada, apakah Ibu sudah menelusuri kenapa mereka itu berperilaku seperti itu terhadap Ibu? Jadi karena saya di sini junior ya Pak, jadi sepertinya mereka yang senior-senior itu tidak bisa memaklumi bahwasannya ya memang sudah berubah ya zaman tuh. Jadi sudah bukan ada senior-junior, tetapi ingin sama-sama jika yang ada yang lebih tahu kita saling sharing, saling berbagi seperti itu Pak. Gitu ya Bu. Hasil identifikasi Ibu selama ini, apakah Ibu pernah melakukan komunikasi di awal Ibu? Bahwa iya, betul. Saya itu pertama-tama mungkin saya lebih banyak berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah. Kemudian setelah berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah, akhirnya memberikan support dan motivasi bahwasannya terus saja bergerak maju agar kamu itu lebih banyak ilmunya sehingga dapat bermanfaat bagi sekolah. Karena itu nanti biar ibu yang bicarakan dengan rekan-rekan semuanya bahwasanya apapun yang Bu Isi sedang lakukan pada saat ini itu harus didukung dan harus difasilitasi juga gitu. Jadi bukan Bu Isi itu semata-mata bukan untuk lebih maju untuk show off sendiri gitu, tetapi ya, baik. Ya. Baik Ibu, ternyata Ibu juga sudah sudah berkomunikasi dengan kepala sekolah sudah, juga. Pak, iya. Oke, Ibu kalau boleh saya tahu terkait dengan apa yang Ibu permasakan ini, keinginan Ibu seperti apa sih Bu terhadap rekan sejawat Ibu ini? Saya ingin dapat bersama-sama saling bertukar pikiran dan saling memberikan informasi tentang hal-hal bagaimana kita sebagai pendidik, cara mengajar yang baik, cara memperlakukan anak usia dini dengan baik, seperti itu. Jadi saya mengambil ilmu itu tidak hanya di luar, juga saya ingin mendapat ilmu juga dari senior-senior saya, seperti itu. Oke Bu, jadi itu ya Bu. Selama ini Bu, tadi Ibu bilang pengen dapat bekerja sama, kayak saling bertukar pikiran, bagi praktik baik ya Bu. Kalau menurut Ibu, kerjasama kolaboratif dengan rekan sejawat ini, kalau dilihat dari nilai atau ranking ya skala 1 sampai 10, masih di angka berapa Bu komunikasi yang baik dengan rekan sejawat ini?
Jadi kalau saya itu untuk akhir-akhir ini ya Pak ya, saya nilainya 6 deh kayaknya Pak. Masih 6 ya Bu. Ya, Iya, Masya buruk Allah, ya. sekali karena mungkin ya itu tadi ya karena Ya. kita sama-sama berjuang untuk mengikuti seleksi, ternyata di antara Ya. beberapa hanya saya saja gitu yang masuk. Oke Bu, ya. Menurut saya akhir-akhir ini saya kurang baik gitu, jadi di ranking 6. Siap Ibu, ternyata masih nilainya 6 menurut Ibu ya komunikasinya. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi buat teman-teman nih. Kalau kedepannya Ibu semangat. Kalau keinginan Ibu pengen komunikasi terjalin baik, lancar, kolaboratif dengan teman sejawat, pengennya di angka berapa Bu? Tentu saja saya ingin di angka 9 atau 10 ya Pak ya, tetapi saya merasa bersyukur kalau sudah di angka 8 pun saya sudah merasa bersyukur karena saya ingin komunikasi yang baik saja dulu gitu. Oke, di angka 9 sampai 10 ya Bu. Oke Bu. Ya. Pasti insya Allah Ibu bisa menemukan mencapai nilai 9 ini komunikasi yang terjalin baik dengan rekan sejawat ya Bu. Insya Allah pasti bisa Bu. Dengan kemampuan Ibu sebagai calon guru penggerak, peran guru penggerak harus berkolaboratif dan ini juga harus mungkin akan dilakukan sama Ibu dan saya yakin pasti Ibu bisa Bu. Dengan potensi yang ada pada diri Ibu ya Bu. Untuk mencapai nilai angka 9 dan 10 kerjasama yang baik dengan rekan sejawat, apa rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ke depan? Saya ingin pertama saya ingin minta difasilitasi waktu dulu dan dimediasi oleh Ibu Kepala Sekolah. Bahwasanya saya pengen diberikan rentang waktu untuk dipertemukan duduk bersama untuk membicarakan permasalahan di sekolah sehingga disitulah ada kesempatan saya mengkomunikasikan niatan baik saya untuk memberikan praktik baik. Kemudian setelah itu saya juga mohon bantuan kepada rekan-rekan sejawat. Tentu saja saya tanpa bantuan rekan-rekan sejawat saya tidak akan bisa melakukan hal-hal baik yang akan nanti meningkatkan kualitas sekolah begitu Pak. Oke, terima kasih Ibu. Rencana ke depan Ibu akan meminta difasilitasi oleh kepala sekolah, minta waktunya ya kepada kepala sekolah bagaimana bisa bekerja sama dengan baik. Nah, itu kapan Bu rencana akan Ibu lakukan berkomunikasi dengan kepala sekolah? Saya sih ingin secepatnya ini berlangsung, namun karena ada satu hal beberapa alasan dari Ibu Kepala Sekolah yang banyak kegiatan, mungkin sekitar 2 minggu lagi deh Pak. Oke Bu, insya Allah 2 minggu lagi Ibu akan berkomunikasi dengan kepala sekolah ya. Saya tunggu Ibu untuk bisa kasih kabar-kabar sehingga mudah-mudahan komunikasi yang terjalin lebih baik dengan kepala sekolah sehingga kepala sekolah bisa berbuat baik untuk Ibu dan teman-teman yang lain ya Bu. Bu, untuk bisa sukses Ibu memfasilitasi kepala dewan guru bekerja sama kolaboratif dengan rekan sejawat Bu. Siapa yang akan Ibu libatkan terkait dengan ini? Tentu saja yang pertama itu Ibu Kepala Sekolah, kemudian tentu saja rekan-rekan sejawat yang pada saat ini masih memberikan dukungan kepada saya, kemudian tentu saja peserta didik, di mana disitulah alasan untuk kita mendapatkan suara untuk bahan diskusi. Jadi permasalahan anak-anak akan kita angkat agar bisa terjadi diskusi dan kesepakatan bersama seperti itu Pak. Baik Ibu, terima kasih. Ya, insya Allah nih dengan dukungan kepala sekolah, kalau kepala sekolahnya aktif bisa bantu dengan segera selesai sudah nih ya. Seorang CGP itu bukan orang yang hebat tanpa kolaboratif. Betul. Maka ketika dia bisa berkolaboratif, saya yakin dukungan kepala sekolah, dukungan siswa, dukungan rekan sejawat, peran Ibu sebagai CGP untuk bisa berkolaboratif itu bisa berjalan dengan baik ya Bu. Saya tunggu informasinya, kabar baiknya Ibu. Iya, saya juga mohon bantu
Ya, Mohon dukungan juga dari Bapak. Terima kasih atas pencerahannya juga ya Pak ya. oke, terima kasih Ibu Ise. Lain waktu kita Iya, jumpa lagi ya. oke, Oke, siap. Terima kasih. assalamualaikum Bu Ise. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik Pak Ajhar, itu mungkin coaching saya terhadap Bu Ise. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diamati dengan baik. Saya pengen umpan baliknya dari Bapak nih Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Herudin. Kalau bisa saya berikan aplaus, ini plusnya bisa 4 tangan Pak, kalau ada tangan 4. Luar biasa. Baik Pak Ya, Hair, kasih. kegiatan yang sudah Bapak lakukan telah mengcoaching Bu Ise ya. Saya amati apa yang sudah Pak Hair lakukan sudah memenuhi beberapa kriteria dan prinsip coaching. Cuman ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan berdasarkan catatan dan pengamatan saya, Pak Hair. Apa yang sudah Pak Hair lakukan kepada coach tadi agar dia bisa menemukan, mencapai indikator dari yang dia inginkan. Maksudnya adalah pencapaian yang sudah didapatkan dan sudah akan diterapkan oleh Bu Ise tadi. Mungkin Ya, Pak Hayat bisa ceritakan. ya. Tadi saya menanyakan mengidentifikasi terlebih dahulu ya Pak. Tujuan dari percakapan tadi saya sampaikan, Bu Ise menyampaikan bahwa pengen menemukan solusi bagaimana kerjasama dengan guru ya. Kemudian saya akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana mengidentifikasi permasalahan itu. Kemudian Bu Ise juga dijawab dengan caranya Bu Ise bahwa permasalahan seperti itu. Kemudian saya akan melihat posisi awal dari yang diharapkan, kemudian harapannya seperti apa, dan apa yang akan dilakukan Bu Ise ke depan. Rupanya dukungan dari kepala sekolah itu sangat manjur sepertinya. Kalau menurut Bu Ise sudah menerapkan, mungkin awal-awalnya beliau belum ada komunikasi yang intens dengan kepala sekolah, sehingga ketika dia menemukan solusinya bahwa kerjasama dengan guru itu terjalin kurang baik, mungkin arahan kepala sekolahnya belum maksimal. Jadi kalau di sekolah itu kalau kepala sekolah bergerak, insya Allah sukses ya. Perintah kepala sekolah itu manjur. Anda mau nurut apa mau dimutasi? Jadi kadang seperti itu. Manjur banget Bu Ise, itu luar biasa. Bu Ise sudah melakukan tahapan-tahapan untuk kerjasama dengan guru bisa berhasil. Ternyata melalui komunikasi kepala sekolah, dukungan kepala sekolah itu. Mungkin itu Pak. Ya, oke Pak Hair. Kemudian ada beberapa catatan saya juga yang saya amati dari coaching yang dilakukan. Di antaranya Bapak sudah melakukan penerapan kemitraan ya. Artinya Bapak mensejajarkan antara coaching dan coach itu setara. Jadi tidak ada perbedaan. Itu memang salah satu prinsip dan harus menjadi menjadi penguatan poin penting gitu. Jadi itu Bapak sudah menerapkan itu. Catatan saya berikutnya juga Bapak sudah mendengarkan aktif apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ise terkait dengan permasalahannya. Termasuk catatan saya juga Bapak sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kreativitas dan pendalaman yang sudah Bapak lakukan terhadap apa yang menjadi masalah Bu Ise bisa menemukan solusinya dengan sendiri. Baik Pak Hairudin, apa yang sudah Bapak lakukan itu sangat sesuai dengan catatan ya, dengan catatan yang saya lakukan, yang saya buat gitu. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Pak Hairudin pada kesempatan supervisi akademik pada hari ini. Apa harapan Bapak ya, harapan Pak Hairudin terhadap kompetensi yang lain yang ingin Bapak kembangkan selain yang tadi sudah Bapak terapkan kepada coach?
Iya Pak, harapan saya di kompetensi lain ya sebenarnya mah alhamdulillah ya Pak perjalanan waktu, tapi menurut saya ini menggali pertanyaan terbuka ini cukup harus belajar lagi Pak untuk bisa menemukan solusinya dengan artinya bukan cepat juga ya, bagaimana mengulik potensi si coach ini dengan baik Pak. Walaupun menurut Bapak sudah sakit, tapi saya sendiri ini masih perlu belajar lagi terkait dengan kompetensi bagaimana kita menggali atau mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan bobot Pak. Saya kira itu Pak. Pak Her, luar biasa. Apa yang menjadi kompetensi dan prinsip coaching sudah diterapkan dan sangat sesuai sekali ya. Saya hanya ingin menambahkan, ketika memang kita menjadi coach terhadap coachee, ada satu kompetensi yang memang kita juga harus kembangkan, itu termasuk saya ingin kembangkan. Satunya adalah kita hadir sepenuhnya Pak ya, present. Jadi kita merasakan betul-betul apa yang dirasakan oleh coachee kita. Lalu kemudian yang terakhir adalah ketika kita memberi kesempatan kepada coachee, seolah-olah coachee apa yang disampaikan coachee itu juga adalah masalah kita, itu mungkin. Dan juga ketika di awal mungkin Pak terlihat coachee kita itu terlihat gundah atau terlihat mungkin sedang dalam keadaan galau, kita juga bisa menggunakan teknik stop. Nah, saya kira itu Pak masukan dari saya selama pengamatan saya lakukan ketika Pak Hairudin menjadi coach dan mengcoachi UISE. Terima kasih Pak Hair sudah melakukan tugasnya. Siap Pak. Oke. Dan mungkin juga pengamatan saya ini sesuai atau tidak sesuai. Jadi memang itulah yang menjadi pengalaman dan pengetahuan yang selama ini saya dapatkan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi kembali dan saya bisa menjalankan tugas lebih baik lagi. Siap Pak. Terima kasih Pak Jari ya telah mensupervisi saya. Ini juga pengalaman baru buat saya sih sebenarnya. Ya untuk bagaimana menjadi coach yang baik sehingga si coach ini menemukan potensinya, dan saya yakin coach itu sebenarnya mah bisa menemukan solusinya dengan sendiri, tapi tanpa disadari dengan obrolan yang pertanyaan-pertanyaan yang mengulik sehingga bisa menemukan solusinya dengan dirinya sendiri. Baik. Terima kasih Pak Jari. Oke, baik. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.